Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil malikul haqqul mubin. Alladzi habana bil imani wal yaqin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad khatamul anbiya'i wal mursalin wa ala alihi at-tayyibin wa ashabil akhyari ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati Allah, seorang lelaki tua, pakaian lusuhnya menampakkan jelas kemiskinan yang ia alami. Memasuki sebuah toko untuk membeli selimut. Ia membutuhkan 5 buah selimut untuk keluarganya di musim hujan dan cuaca yang sangat dingin. Tapi uang yang ia miliki hanya Rp100.000. Sudah berkeliling di pasar, tapi tidak ada penjual toko yang menjual harga Rp100.000 untuk 5 selimut. Putus asa ia memasuki toko terakhir yang lebih megah di pasar tersebut. Dengan suara ragu, lelaki tua bertanya, "Saya membutuhkan 5 selimut, tapi saya hanya punya uang 100. Saya hanya punya uang Rp100.000. Apakah Bapak mau menjualnya? Apakah Bapak menjualnya?" Pemilik toko berkata, "Oh, ada Pak. Saya punya selimut bagus buatan Turki. Harganya juga murah. Hanya Rp25.000 per buah. Kalau Bapak beli 4, Bapak akan mendapat bonus 1 buah." Mendengar itu, dia menjadi lega, terpancar di wajah lelaki tua itu. Segera ia mengeluarkan lembaran uang Rp100.000 miliknya. Dengan wajah berseri sambil membawa selimut, ia berlalu pergi. Anak si pedagang yang sedari tadi duduk memperhatikan ini berkata, "Ayah, kok bisa? Bukankah kemarin ayah mengatakan selimut itu jenis selimut termahal di toko ini? Kalau tidak salah kemarin ayah mengatakannya seharga Rp250.000 per helainya." Si ayah dari anak itu tersenyum dan menjawab, "Benar sekali. Kemarin kita menjualnya Rp250.000 kepada pembelinya yang lain, tidak kurang sedikit pun. Kemarin kita berdagang dengan manusia, hari ini kita berdagang dengan Allah." Ayah melanjutkan, "Ayah ingin keluarga laki-laki tua itu dapat terhindar dari dingin di musim dingin ini. Dan ayah berharap Allah menyelamatkan keluarga kita dari panasnya api neraka di akhirat nanti." Sesungguhnya, kalaulah tidak karena menjaga harga diri laki-laki tua tadi, ayah tidak ingin menerima darinya uang sedikit pun. Ayah tidak ingin ia merasa menerima sedekah sehingga merasa malu di hadapan kita di sini. Si anak tersenyum mengambil hikmah atas pelajaran berharga yang diperoleh hari ini dari ayahnya. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ramadan adalah bulan persaudaraan. Pada bulan ini Allah mendidik kaum muslimin untuk lebih mencintai dan peduli terhadap saudara-saudaranya. Rasulullah SAW mengajarkan untuk ringan bersedekah di bulan ini, memberi makanan bagi orang yang berpuasa, menunaikan zakat, dan membuang dengki dan sifat-sifat buruk terhadap saudara. Bulan Ramadan Allah datangkan kepada kita sebagai wujud sayang Allah kepada manusia, agar manusia dapat mencapai apa yang menjadi cita-cita, yaitu mencapai kebaikan di dunia dan di akhirat.
Itulah sebabnya Allah mempertemukan kita dengan bulan Ramadan. Karena Allah menginginkan kita untuk menghapus dosa-dosa kita agar kita dapat mencapai titik kesolehan pribadi kita. Puasa yang tengah kita lakukan pada hakikatnya cara kita untuk senantiasa meminta kepada Allah agar selalu diberikan jalan keluar terhadap setiap masalah. Rasulullah mencontohkan sedekah pada Ramadan dalam sebuah hadis. Kana nabiyyu ajudan nas wa kana ajuda ma yakuna fi Ramadan. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang amat dermawan dan beliau lebih dermawan pada bulan Ramadan. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Di bulan Ramadan, dengan musibah yang melanda kita, seakan-akan Allah ingin menyentuh hati nurani kita untuk menyempurnakan kesolehan pribadi dengan mampu menunjukkan kesolehan sosial kita. Banyak hal yang dapat kita lakukan di saat seperti ini. Hal kecil terhadap sesama dapat menjadikan pahala yang berlipat ganda. Puasa Ramadan mendidik seseorang untuk menjadi pribadi yang dermawan, murah tangan, suka bersedekah, memberikan sebagian harta yang dimiliki kepada orang lain yang membutuhkan. Untuk akhir Ramadan seperti saat ini, terutama menunaikan zakat fitrah. Selain itu, orang yang dermawan, seperti dikatakan dalam Al-Quran, adalah salah satu dari tanda orang bertakwa yang mendapat petunjuk dari Allah dan akan memperoleh keberuntungan di akhirat kelak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun." Mereka yang beriman kepada yang gaib, yang mendirikan salat dan menafkahkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka. Al-Quran surah Al-Baqarah ayat kedua dan ketiga. Pemirsa yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala sangat suka dengan orang yang dermawan dan dekat dengannya. Tidak hanya itu, orang dermawan juga dekat dengan orang-orang dan surga. Lebih lanjut, bahkan dikatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala lebih menyukai orang yang tidak pintar tetapi dermawan daripada orang yang pintar dan alim, rajin beribadah tetapi kikir. Rasulullah SAW bersabda, seorang yang bodoh tetapi dermawan lebih disukai Allah daripada seseorang alim atau takut beribadah tetapi kikir. Hadis riwayat At-Tabrani. Bulan Ramadan adalah bulan mulia yang penuh berkah. Segala amal ibadah, baik yang sifatnya ritual seperti sholat, i'tikaf, membaca Al-Quran, berdoa dan berzikir, maupun amal sosial seperti bersedekah, menolong dan membantu orang yang kesulitan, pahalanya akan dilipat gandakan. Ibadah ritual itu sudah jelas Allah akan memberikan nilai di sisinya. Itulah bentuk pengabdian seseorang kepada Allah, terutama pada bulan Ramadan dan di tengah musibah ini. Ia berarti tengah mendekatkan diri kepada Allah, kepada sesama manusia, dan ujungnya adalah mendapatkan surga. Adapun ibadah sosial berkaitan dengan aspek dengan manusia lain di sekitar, dengan menjadikan pribadi yang dermawan seperti Rasulullah. Mari tingkatkan diri dengan berbagai amal kebaikan di tengah musibah pandemi global COVID-19 yang menimpa kita pada bulan Ramadan tahun ini. Untuk mencapai derajat ketakwaan, maka Allah akan membalasnya dengan pahala yang tidak terhingga lipat ganda. Semoga kita semua dapat melewati masa-masa sulit saat ini dengan pertolongan Allah, dan semoga Allah memberikan kita keberkahan Ramadan untuk dapat keluar dengan segera dari kesulitan yang menimpa dunia dan kita memperoleh predikat orang-orang yang dermawan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Selamat berbuka puasa. Semoga puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.